Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al mukarramun, segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Baihaqi Mustafa, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Jamhuri, yang sama-sama kita hormati Al Ustaz Usman, Al Ustaz Haji Abdullah, para asatizah lainnya, para ustazat, ibu-ibu hadirat yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada segenap bapak, ibu, saudara, hadirin hadirat sekalian. Sangat berbahagia kita pada kesempatan pagi hari ini, karena masih jauh kita melangkah untuk masuk di bulan suci Ramadan, tapi kita sudah sangat bergembira. Karena yang namanya masa cuma ada 3. Ada masa lalu, ada masa saat ini, ada masa yang akan datang. Makanya di dalam bahasa Arab itu fi'il terbagi zamannya menjadi 3. Ada zaman madi, ada zaman hal, dan ada zaman istiqbal. Cuma 3 nih Bapak Ibu Saudara. Madi, waktu yang telah lalu. Itu adalah waktu yang paling nggak bisa kita ulang kembali. Sehingga ketika Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali ditanya, apakah yang paling jauh dari hidup dan kehidupan kita? Ada yang bilang matahari adalah sesuatu yang paling jauh dari kehidupan kita. Ada yang bilang planet-planet itu yang paling jauh dengan kita. Bintang itu yang paling jauh dengan kita. Ternyata Imam Al-Ghazali bilang itu kurang tepat. Jadi yang paling jauh dengan kita masa lalu. Betul nggak Bu? Masa lalu. Kata ibu-ibu nih, yang udah tua, laitani, aduh coba, muda kembali lagi. Kalau muda datang lagi, enak nggak kira-kira? Enak. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa.
Masa muda itu sudah tidak bisa lagi kembali kepada kita. Cuma kenangan-kenangan saja. Jangankan masa muda, kemarin aja udah nggak bisa lewatin lagi kita. Hari Rabu udah kita lewati, nggak bisa lagi kita untuk datangkan kembali. Itu adalah sesuatu yang paling jauh dengan kita, karena nggak ada satupun yang mampu untuk mengulang kembali. Itu hanya kenangan dan pelajaran buat kita semuanya. Iya. Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, zaman hal. Zaman hal itu ya sekarang ini. Yang sedang kita nikmati. Makanya inilah masa yang paling indah buat kita. Masa yang paling indah yang sedang kita laksanakan ini. Sekarang kita sedang duduk bersama. Di depannya ada kopi. Kopi apa ya? Oh, wedang jahe. Lebih mantap lagi. Ya. Wedang jahe. Ya. Ada roti. Masya Allah. Roti sama wedang jahe. Beda itu. Ya. Masa yang paling indah saat yang kita hadapi. Makanya kita manfaatkan di waktu dengan sebaik-baiknya. Betul nggak? Iya. Kata Allah. Ambillah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi jangan sampai kita nggak manfaatkan di waktu. Fakhuz ma ataituka wakum minasyakirin. Begitu kata Allah. Ambil manfaat apa yang telah saya berikan kepada kamu saat ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ditambahin lagi wedang jahe, ada lagi gorengan. Iya. Masya Allah. Lah kan minyak lagi mahal. Bu, minyak lagi mahal, Bu. Sempat aja tuh. Ya. Iya, Masya Allah. Jadi ini kita nikmati. Fakhuz ma ataituka wakum minasyakirin. Ambil, manfaatkan. Ya, apa yang telah saya berikan buat kamu. Jadilah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, ada lagi istiqbal. Ramadan masih istiqbal. Iya kan? Karena masih ini tanggal 7 nih. Ya, sekarang Sya'ban tanggal 7. Berarti masih 23 hari lagi. Lama nggak 23? Lama 23 hari. Kalau Bapak suruh diam di situ nungguin 23 hari, lama nggak kira-kira? Lama. Ini namanya istiqbal. Masa yang akan datang, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, itu masa istiqbal. Masa yang akan datang, harapan-harapan kita. Tapi kita mudah-mudahan termasuk orang yang yakin sama Allah. Ya Allah, berikan saya kemampuan sehingga bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Makanya pengajian kita tutup dulu dah. Ya, udah yakin banget kita mau Ramadan ya. Begitu. Sebab kita baca doa tuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuh sejak bulan Rajab Nabi udah ngajarin ini doa. Silahkan baca walaupun ini hadis doaib tapi disuruh baca. Imam Jauzi itu menjelaskan nggak apa-apa sering-sering baca ini doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari bulan Rajab kita udah suruh ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kepada kami bulan suci Ramadan. Nih, mudah-mudahan yang di depan, yang di pojok, yang di tengah, yang lagi makan, yang lagi nyiplak atau yang belum, mudah-mudahan dipanjangin umurnya semuanya. Ya, sehingga bisa mendapatkan bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa menikmati bagaimana indahnya bulan suci Ramadan. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya, sebab ini nikmat yang sangat istimewa Allah kasih kita sebagai umat Nabi Muhammad, kemudian dikasih bulan suci Ramadan.
Sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, di antaranya nikmat ya bulan suci Ramadan. Usia umat Nabi Muhammad ya biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu panjang. Beda dengan umat-umat Nabi yang lalu. Kalau Nabi Allah Nuh kita tahu dijelaskan dalam Al-Quran usianya 950 tahun. Bu, Nabi Nuh usianya berapa bu? 950 tahun. Tinggal di Cidodol 950 tahun, bagaimana kira-kira? Masya Allah, udah lama banget tuh. Ya, dia lagi. Ya. Tapi umat Nabi Muhammad usianya baina sittin was sab'in. 60, 70, 60, 70. Ya adalah yang lebih panjang dari itu, mohon sama Allah ya supaya dikasih bonus ya 70 bisa 80 bisa 90. Ya kalau kepanjangan juga kagak enak ya. Jangan ya sampai 100 tahun juga nggak enak rasanya. Kesian yang lain tuh yang mau tinggal di Cidodol lah sempit ya. Nah begitu. Dah 90 tahun. Enak banget itu usia udah sampai 90 tahun. Ya Mbah Maimun Zubair itu ya usia sekitar 90-an. Ya seperti itu. Jadi beliau dalam usia-usia seperti itu masih gagah, masih bisa ibadah haji, dan dia kepengennya ya meninggal dunia di Mekah. Bener. Kayak Maimun Zubair tuh ya sananya sampai ke saya karena saya ngaji sama Ki Haji ya Nasiruddin, saya ngaji sama Ki Izzuddin. Beliau itu murid kesayangan ya daripada Ki Haji Maimun Zubair. Jadi sanad saya nyambung ke sana. Ya, seperti itu. Ya, jadi beliau itu termasuk wali min auliyaillah. Makanya ketika beliau meninggal dunia dikuburkan di Maklah, saat saya ya ada di Mekah, saya langsung ya ikut ziarah. Ya, saya cari makamnya ya Mbah Maimun Zubair. Alhamdulillah sudah beberapa kali saya ya ke sana. Karena walaupun saya nggak belajar langsung dengan beliau, tapi sanadnya nyambung dari Cirebon. Ya, karena salah satu murid kesayangannya itu Ki Haji Izzuddin dan Ki Haji Nasiruddin. Beliau termasuk murid kesayangan daripada Mbah Maimun Zubair. Nah, seperti itu. Ya, jadi ya Gus Baha ya termasuk murid kesayangan Mbah Maimun Zubair juga, yang sekarang ini generasi milenialnya sekarang. Ya, tuh makanya semuanya kenal dengan Gus Baha. Ya, beliau ahli tafsir, ya, beliau begitu hebat. Ya, jadi itu salah satu murid kesayangan beliau juga, Mbah Maimun Zubair. Jadi usia kita umat Nabi Muhammad baina sittin was sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi artinya kalau dibandingkan dengan Nabi Allah Nuh jauh sekali Bapak Saudara. 950 tahun sama 70, 80 beda sekali. Tapi umat Nabi Muhammad dikasih bulan suci Ramadan. Yang di dalam bulan suci Ramadan ada Lailatul Qadar. Kalau kita ibadah satu malam yang berbetulan dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikat warruh. Jadi nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, buah karya daripada Al-Habib Abdul Al-Haddad, dijelaskan kurang lebih 83 tahun. Ibu, bapak, kalau kebetulan ibadah di bulan Ramadan dan malam itu malam Lailatul Qadar, itu sama aja ibu ibadah udah 83 tahun. Ya, sama seperti ibadah 83 tahun. Terus saya waktu ngaji sama muallim Syafi'i Hazami, beliau bilang, enggak mesti kita harus begadang di Lailatul Qadar. Minimal kita sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah, apalagi ditambah dengan sholat tarawih, sholat witir, itu udah sama seperti kita qiyamul lail semalam suntuk. Itu beliau yang bilang. Ya, jadi kata muallim Syafi'i Hazami, untuk mendapatkan Lailatul Qadar
ya seperti kita ibadah semalam suntuk itu, enggak mesti kita enggak tidur tuh semalaman. Udah aja sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah. Nah kalau kita udah sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu namanya kita udah sama seperti qiyamul lail semalam suntuk. Apalagi kita tambahkan dengan sholat tarawih, sholat witir, kita baca Al-Quran. Masya Allah. Makanya tetap terus istiqomah dari malam pertama sampai malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Itu kuncinya. Ya, dan itu berdasarkan hadis Nabi. Bapak, ibu, saudara, kalau kita udah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, kita udah sama qiyamul lail semalam suntuk. Enak gak kira-kira? Enak. Itu berdasarkan hadis Nabi. Memang umat Nabi Muhammad adalah umat yang dimanjakan, enak banget. Ya, tinggal kita maunya. Udah dikasih Lailatul Qadar, dikasih bulan Ramadan, kemudian dikasih lagi bonus-bonus amalan. Nah ini makanya mudah-mudahan kita bisa sambut nih Ramadan dengan sebaik-baiknya. Walaupun masih lama ya, karena ini masih istiqbal. Masih ya mungkin 3 hari lagi. Tapi kita hakul yakin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dikasih sehat panjang umur sehingga bisa sampai ke bulan suci Ramadan. Kan kita nggak tahu yang namanya umur ya Bapak Saudara ya. Ya, siapa yang memastikan besok kita masih bisa hidup? Nggak ada yang tahu. Kita meninggal di mana kita nggak tahu. Apa yang akan kita kerjakan besok juga kita nggak tahu. Tapi kita mohon kepada Allah, nih rame-rame semuanya. Ya mudah-mudahan doa-doa kita diijabah. Jangan sampai yang hadir di sini ada yang ketinggalan. Ya, semuanya mudah-mudahan akan ya diberikan satu nikmat sehingga bisa merasakan ya bulan suci Ramadan. Bagaimana nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan? Berarti panjang umur. Nah, makanya yang udah baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, mudah-mudahan dipanjangin umurnya ya, sehingga benar-benar balighna Ramadan, Allah sampaikan kita semuanya kepada bulan suci Ramadan. Begitu juga kepada keluarga-keluarga kita semuanya ya, orang-orang yang kita cintai semuanya, kita doakan mereka mudah-mudahan bisa diberikan kesempatan untuk sampai di bulan suci Ramadan. Bapak ibu saudara, Ramadan ini diumpamakan seperti tamu. Kalau tamu perlu dimuliakan nggak? Dimuliakan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Siapa-siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetamunya. Ramadan diumpamakan seperti tetamu yang mau datang. Semuanya nunggu-nunggu tamu mau datang, semuanya pada nunggu. Masya Allah, bukan kita aja umat Islam di Jakarta, bukan hanya saja umat Islam di Indonesia, namun seluruh umat Islam di pelosok dunia ini berharap-harap akan datangnya tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Nah karena tamu kita muliakan, dia datang tuh kita muliakan benar. Suguhi dengan ya sempurna. Jangan kita cuekin. Tamu udah datang, baru-baru doang kita ya perluin. Tamu masih ada, kita udah tinggal. Tuh kira-kira tamunya kecewa nggak tuh? Kecewa. Pertama datang sih muliain semua. Semuanya pada mulia, Masya Allah, suguhannya banyak. Tapi itu tamu masih ada. Tuan rumahnya udah pada tinggal. Kata tamu, nih tuan rumah kemana nih? Itu namanya sahibul bait yang kagak baik. Nah begitu juga Ramadan. Ramadan bukan sehari, Ramadan sebulan. Jangan sehari doang memuliakannya. Masya Allah, musola Darul Masitoh penuh, musola yang lain penuh, masjid-masjid lain penuh malam pertama. Sampai-sampai kata pengurus masjid musola, perlu beli karpet lagi nih. Terus ada yang nyaut, nggak usah Ustaz, nggak usah beli karpet, semalaman doang. Nah, tuh begitu, semalaman doang. Ya, ntar juga karpet dibeli sayang-sayang, seminggu udah nggak dipakai lagi.
Akhirnya digulung lagi tuh karpet. Nah seperti itu. Ternyata bener. Nah ini nggak boleh. Berarti kita menghormati tamunya nggak sempurna. Tamu masih ada di rumah, kita udah tinggalkan. Ini tamu nanti tersinggung. Ini mana tuan rumahnya nih? Nah jadi Ramadan itu bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tetapi Ramadan 1 bulan. 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kira-kira kita siap nggak menghormati tamu nih sebulan? Siap ya? Iya. Jangan sampai kita udah nyerah duluan. Saya kagak sanggup dah. Ya, tamu bulan pulang kita udah nyerah duluan. Jangan. Ya, makanya kalau tamu datang kan 3 hari tuh haknya. 1 hari kita harus suguhi, 2 hari masih ada aja, jangan kita usir, nggak boleh. Lu masih di sini aja, udah pulang sana, nggak boleh. Kita suguhi terus. 2 hari, 3 hari masih kewajiban kita suguhi. Ya, makannya, waktunya makan pagi ya kita kasih sarapan. Makan siang kita kasih, sore kita kasih. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah batasnya 3 hari. Nah kalau hari keempat masih kagak mau pulang juga, baru tanya, kira-kira ente mau ngontrak? Nah, kalau mau ngontrak bilangin, ini sebulan di sini sekian, ini sekian harganya. Itu begitu. Karena hak ya tetamu 3 hari. Nah sama Ramadan tamu kita, dia harus kita muliakan selama 1 bulan. Jangan kita tinggalkan dan kita cuekin. Nah mudah-mudahan kalau kita benar-benar ya menghormati Ramadan, banyak keistimewaan yang kita dapatkan nanti. Dan ini ilmunya kita sudah pelajari semuanya. Tinggal lagi bagaimana kita mau mengamalkan. Doa saya udah sering saya sampaikan tuh. Ya pokoknya baca. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma faksain wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah udah itu doanya. Ini khususnya doa dibaca kalau lagi males. Ya Bu ya. Khususnya doa lagi males. Kalau malam pertama nggak perlu dibaca ini doa. Malam kedua nggak perlu dibaca ini doa. Nah kalau udah malam 10 yang terakhir, apalagi rintik-rintik hujan, nah ini doa ini perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang khusus bacanya Allahumma paksain. Wah harus paksain. Insya Allah kalau dipaksain sampai. Insya Allah. Baca Quran paksain. Sodakoh paksain. Sholat tarawih berjamaah paksain. Sholat yang 5 waktu berjamaah paksain. Insya Allah hasil dah. Ya, karena kita perlu dipaksa. Siapa yang maksa? Kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain nggak ada turut campur dalam masalah kita ibadah, tapi kita sendiri. Ya, karena di dalam diri kita ada 2 yang mengganggu kita. 1 setan, 2 hawa nafsu. Ya, musuh kita cuma 2. 1 setan iblis, yang kedua hawa nafsu. Kalau setan iblis di bulan Ramadan udah diiket-iketin. Mudah-mudahan. Cuma kalau setan pala hitam kita nggak tahu. Ya, itu kalau yang siang hari ngerokok, siang hari pada makan di warteg di bulan Ramadan, itu setan apa tuh? Setan pala hitam. Itu kalau kita bacain Fatihah dibaca surah baca Yasin. Wah, repot ini. Kita bacain Fatihah dibaca surah Yasin, lah pinteran dia. Nah, begitu. Tapi kalau setan iblis itu udah diiketin. Ya, wasub bidatis syayatin. Apabila datang bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diapain? Diiket-iketin, dirantai. Tuh, cuma setan pala hitam. Ya, itu tetap ada. Makanya kata setan, ya biarin dah gue dirantai nggak apa-apa. Tapi itu setan pala hitam banyak nggak apa-apa udah. Tuh, makanya setan bersyukur banget. Sekarang setan udah jarang bekerja, udah banyak yang pensiun. Kenapa? Karena banyak setan pala hitam. Tuh, begitu.
Nah, tapi ada satu lagi musuh kita, hawa nafsu. Itu hawa nafsu tuh. Innan nafsala ambaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan selalu memotivasi, mendorong kepada kita untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ini yang harus, yang kita baca doa yang tadi tuh, ini dalam rangka kita ingin melawan hawa nafsu. Lebih-lebih kalau udah di 10 hari yang terakhir, di 10 malam yang terakhir, itu ya benar-benar hawa nafsu berat sekali. Nah, inilah yang tahu kita sendiri, yang tahu pribadi kita sendiri. Nah, sehingga mudah-mudahan insya Allah ya kita mohon taufik hidayah, maunah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dalam melaksanakan ibadah. Bukan sekedar enggak makan enggak minum, tetapi kita bisa lebih dari itu. Sebab kalau kita puasanya ya hanya enggak makan enggak minum, anak kecil juga bisa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'wal atas. Berapa banyak manusia-manusia yang berpuasa tetapi cuma lapar dan haus saja. Kenapa? Karena panca inderanya tidak diajak berpuasa, anggota tubuhnya tidak diajak berpuasa. Yang puasa cuma sekedar enggak makan enggak minum. Tuh anak kecil bisa, ya enggak makan enggak minum. Tapi kalau panca indera ini orang dewasa, orang yang udah sempurna kesadaran agamanya. Nah, mudah-mudahan ibu bapak saudara yang hadir di sini termasuk sempurna kesadaran agamanya, sehingga di dalam berpuasa bukan hanya mengartikan enggak makan enggak minum, tetapi bagaimana kita ajak supaya panca indera kita berpuasa, supaya tubuh kita berpuasa semuanya. Nah, sehingga nanti baru dah masuk dalam kategori puasa khawas, puasa yang istimewa, sehingga itu yang akan mendapatkan ganjaran pahala, dan itulah yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah ya berikan kemudahan-kemudahan buat kita, taufik hidayah maunah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dalam kondisi sehat wal-afiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita tujukan pahalanya buat semua orang-orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para pewakif, orang-orang yang aktif saat ya masih hidupnya, ya tetangga-tetangga kita, semua jamaah-jamaah kita yang sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di alam barzah mereka senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita baca Fatihah sekali lagi, khusus kita doakan buat jamaah kita, yaitu dari Bapak Ustaz Haji Abdullah yang telah memberikan infak sodakohnya ya untuk ya pembangunan pondok pesantren At-Thahiri Al-Muflihun. Ya mohon didoakan semoga beliau yang insya Allah mulai tanggal 1 April 2022 masa pensiun telah berakhir. Nah, mohon doanya supaya diberikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan habis pensiun enak ya. Jangan orang pensiun pada stres. Iya, tapi Ustaz Abdullah mah enggak. Iya. Jadi malah ibadah lebih enak ya. Mau ngaji, mau ibadah, mau sholat jamaah dan lain-lain sebagainya, itu lebih enak lagi. Doakan semoga beliau dikasih sehat sama panjang umur sehingga bisa husnul khotimah. Nah, begitu. Kalau saya udah pensiun duluan, Ustaz Abdullah. Ya, saya udah minta duluan. Ya, begitu. Jadi
Saya alhamdulillah sudah pensiun dari tahun 2012. Iya, pensiun dini bukan pensiun apa udah. Iya, nah itu. Jadi alhamdulillah Ustaz Haji Abdullah kita bacain Fatihah, mudah-mudahan beliau sehat ya. Sehat sehingga terus bisa ya solid dalam ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Fatihah sekali lagi. Ya, menurut informasi banyak di antara jamaah-jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Ya, nah kita baca Fatihah. Kita mohon nama Allah, ya Allah, mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita berdoa, kita munajat kepada Allah, saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, keluarga kita yang dalam keadaan kurang sehat pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan dengan barokah, dengan yaitu karomah Fatihah, Allah angkat penyakit mereka semuanya. Ya, Allah sehatkan kembali dalam rangka supaya dia ibadah mencari yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatis sihah wassalama wal afiyah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita munajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla 'alaihi wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli 'alaihi wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin kama amartana bis sholati 'alaihi wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla 'alaihi wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin kama yanbaghi sholatu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ausil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma ardabnahu minat tahlil wat tasbih was salati wat taslim ala sayyidina Muhammadin raufur rahim fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan bin nawasilah wa rahmatan bin mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah nuhdiha wa nuqaddimuha ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina ajmain wa khususan ila jama'atina almarhumin wal marhumat. Ausilillahumma sawaba zalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatala'la baina aydihim. Allahumma ij'alhu hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa kafafan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa bara'atan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum waj'alil jannata maswahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, istajib du'aana ya Allah wa hassil maqasidana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang
yang terakhir, saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira Bapak Ibu mau memaafkan saya? Sekali lagi saya tanya, apabila saya banyak salah, baik yang saya sengaja maupun tidak, perkataan, perbuatan, sikap dan lain sebagainya, pada hari ini saya mohon dimaafkan. Kira-kira Bapak Ibu bersedia memaafkan diri saya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya keluar dari sini, saya nggak punya dosa, nggak punya kesalahan sama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah maafkan saya. Begitu juga kita sama-sama saling memberikan maaf. Amin ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Rizki Haji Fasani Hatta yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah sekaligus menutup dengan baca doa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan doa-doa yang kita panjatkan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin yang berbahagia, dan demikian maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini, dan akhirnya kami selaku wawancara mohon maaf manakala terdapat kekurangan dan kesalahan, dan akhirnya kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, ini ada undangan yang datangnya dari jemaah kita Ustaz Haji ini SAG. Beliau akan menikahkan walimat terus yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 25 Juli tahun 2020. Ya, beliau akan melaksanakan pesta perkawinan atau walimatul arus yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022. Waktunya pukul 11 sampai dengan selesai. Bertempat di Jalan Masjid Dogatin RT 03 RW 012 Kelurahan Grogol Selatan, Kabupaten Lumajang Selatan. Tepatnya di depan Ustaz Haji Masalim. Ya. Sekali lagi jamaah sekalian, kita berundangan dalam acara walimatul urus dari Ustaz Abang Wali ini yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022. Waktunya pukul 11 sampai dengan selesai, bertempat di Jalan Masjid di Dodol RT 03 RW 012 Kelurahan Grogol Selatan. Tepatnya di depan Ustaz Haji Masalim. Insyaallah pada saatnya nanti kita dapat hadir dalam acara walimatul arus tersebut. Sekian atas segala perhatiannya.
Yang mau foto dulu, yang pulang dulu. Ayo yang mau foto dulu, yang mau foto dulu. Masuk terus nih. Kasih lab. Habibi. Bolanya gimana, Habibi? Udah tenang aja. Kip, santai lah. Kip, Yapi. Gorengan. Belanja berapa? Sini, mari, bis. Jemputnya kemana? Jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya kemana? Mana? Di penutup hari. Nah, sekarang udah Apa? ininya biasanya kalau banyak Iya. untuk Ayo semua kita foto bersama. Ini nggak apa-apa ini di sini ya. Ini kan namanya tanda bukti. Bukan maksudnya. Kalingan. Iya. Buat kalingan. ini masih live ini. Halus banget. Sudah.